Saudara pendengar sekalian, Radio Horor Indonesia segera dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Malam ini, malam Jumat, seperti biasa ada segmen Radio Horor Indonesia. Di sini saya akan membagikan dan membacakan beberapa cerita-cerita mistis untuk teman-teman Ada Apa Gerangan. Bagi teman-teman yang mungkin punya pengalaman mistis dan mencekam, bisa dikirimkan ke email kami di adaapagerangan20@gmail.com supaya bisa didengarkan untuk teman-teman Ada Apa Gerangan yang lain. Nah, untuk cerita pertama malam hari ini ada sebuah kiriman cerita dari Kang Dadang yang saat ini tinggal di Cianjur. Melanjutkan cerita sebelumnya. Kalau sebelumnya Kang Dadang bercerita tentang dua adiknya yang harus meninggal akibat ayahnya yang terkena kiriman santet. Namun ternyata kisah ayahnya ini tidak berhenti sampai di sini. Kang Dadang mengalami beberapa kejadian mistis ketika dia harus tinggal bersama seorang nenek saat ikut merantau bersama ayahnya di daerah Cipanas. Nah, seperti apa ceritanya? Langsung saja kita simak. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Assalamualaikum Bang Tama dan para pendengar setia Ada Apa Gerangan dimanapun berada. Selamat mendengarkan. Ini masih kelanjutan ceritaku yang kemarin kalau kalian menyimaknya. Jadi waktu saya dan keluarga sampai di kota Cianjur, aneh tapi nyata, belum ada seminggu, bapak saya alhamdulillah sudah sembuh. Bahkan beliau sempat mengajak saya pergi ke tempat jualannya di daerah Cipanas. Setelah sampai di lokasi jualan, bapak mengajak keliling untuk silaturahmi ke teman-temannya. Tapi pas saya dan bapak lagi jalan, saya menengok ke belakang. Dan sekitar 5 meter di belakang kami, ada 4 orang yang mengikuti. Mereka lalu nyamperin bapak sambil bilang, "Ini Cecep bukan?" Bapak saya balik bertanya, "Iyalah, masa kalian udah pada lupa? Orang cuma gak ketemu 3 tahun gara-gara sakit. Masa sampai gak ngenalin?" Terus orang itu jawab, "Lah, orang di sini udah pada tahu kok. Orang katanya si Cecep udah meninggal. Di sini ramenya cerita begitu." Akhirnya bapak cerita semuanya tentang apa yang beliau alami selama 2 tahun lebih. Dan sejak itu bapak mulai dekat lagi dengan saya. Singkat cerita, karena saya membantu jualan sayur tapi males-malesan, bapak lalu nanya, "Sekarang begini, bapak kasih 3 pilihan buat kamu. Terserah pilih salah satu. Dan harus bener, jangan ngecewain orang tua. Kamu mau lanjut sekolah, mau mondok di pesantren, atau kerja cari uang sendiri?" Saya nggak bisa jawab, nggak tahu harus pilih yang mana. Karena saya nggak ngapa-ngapain juga, akhirnya bapak memasukkan saya kerja di pasar di tempat temannya. Tapi entah kenapa, saya nggak betah juga kerja di sana dan akhirnya keluar. Tanpa sepengetahuan saya, bapak ternyata sudah berangkat ke pondok dan menitipkan saya ke seorang ustadz. Ketika saya dipanggil, saya kaget karena bapak sudah membelikan berbagai kitab, kalam dan tinta buat belajar ngelogat. Mau nggak mau ya saya harus ikutin saran bapak. Tapi ujung-ujungnya saya malah banyak main daripada belajar.
Sejak itu bapak mulai tidak peduli lagi sama saya. Saya mulai berusaha supaya nggak nyusahin orang tua. Ibu saya masih kadang ngasih makanan atau uang jajan sedikit. Alhamdulillah, justru dari peristiwa itu saya jadi dekat dengan seorang nenek. Katanya nenek ini orang pintar karena banyak orang datang dengan macam-macam hajat. Saya pun sering disuruh nenek itu untuk mengambil air di sumur yang cukup jauh. Dari situlah awal mula saya mulai nanya-nanya tentang hal mistis dan gaib. Saya pernah beberapa kali dimandikan pakai air kembang, biasanya malam Jumat atau malam Selasa. Saya juga disuruh wiridan, puasa Senin Kemis dan puasa Weton. Salah satu bacaan yang pernah saya amalkan tuh begini: Allahumma jaya nur buat rupaku rupa Kanjeng Nabi Yusuf, suaraku suara Kanjeng Nabi Daud, serta ritaan jasmani ati pulut. Kalau ada yang tahu atau pernah dengar bacaan ini, coba deh komen di kolom komentar ya. Lama-kelamaan saya mulai penasaran, karena saya orangnya itu perlu bukti. Saya bilang ke nenek kalau saya penasaran dengan makhluk tak kasat mata, dan belum percaya kalau belum lihat sendiri. Akhirnya saya pun disuruh puasa mutih, dan pada malam terakhir disuruh pati geni, alias tidak menyalakan api dan lampu, tidak makan dan minum selama sehari semalam. Beberapa hari setelah selesai pati geni, saya sedang wiritan dan tiba-tiba ada yang mengetuk jendela. Saya cuekin aja, mikirnya paling cicak karena malam sunyi banget. Tapi malam berikutnya, ketika habis wiridan, aku keluar mau buang air kecil. Tiba-tiba saya merasa seluruh badan merinding. Saya pikir karena udara dingin. Tapi pas menengok ke samping, saya melihat binatang. Awalnya saya kira anjing atau musang, tapi kok ekornya besar dan tubuhnya belang. Saya mematung dan gak percaya. Malam berikutnya, saya melihat lebih jelas lagi sosok itu dari kepala sampai pinggang. Saya pun cerita ke nenek dan beliau malah ketawa. Biarin aja, katanya pengen ketemu. Sekarang udah ketemu dan ngeliat kok malah takut. Itu yang jagain. Di sini sebenarnya ada 3, cuman baru 1 yang mau kenalan sama kamu. Saya minta ke nenek supaya si belang alias harimau itu gak nampak lagi karena suka bikin kaget. Tapi nenek bilang, ya udah, tapi kalau dia atau si Kasep mau deketin kamu gimana? Saya bilang, lewat mimpi aja, Nek. Ternyata saya salah bilang begitu. Karena sejak saat itu, tiap malam saya mimpi dikejar-kejar si belang. Saya trauma sampai kurang tidur. Saya lalu cerita lagi ke nenek, dan nenek bilang, itu buat nguji mental kamu. Nanti akan ada waktunya kamu berhadapan langsung dengan si Kasep. Dan kamu harus berani. Soalnya rasa takut melihat kuntilanak, pocong atau gendruwo itu gak sebanding sama rasa takut ketemu si Kasep. Dari situ saya mulai percaya dengan dunia mistis. Saya bahkan pernah dikasih keris kecil sama nenek buat kenang-kenangan. Tapi lama-lama saya merasa risih dan akhirnya saya buang. Alhamdulillah nenek gak marah. Katanya begini, gak apa-apa, mungkin barang itu memang gak cocok buat kamu. Sekarang perbanyak bangun malam, kosongkan perut. Insya Allah nanti kamu bisa bantu orang. Tapi dalam hati saya cuma bilang, saya gak mau sampai sejauh itu. Saya hanya ingin tahu dan cukup bisa. Waktu berlalu, saya sudah jarang tinggal di rumah nenek. Saya merasa malu kalau anak cucunya datang. Akhirnya saya pergi dari sana dan tidak tinggal sama nenek lagi. Kemudian saya kembali ke rumah orang tua. Walaupun bapak saya tetap acuh, ibu saya masih baik dan pengertian. Saya disuruh menempati rumah bekas kakak saya. Kata ibu, rumah itu belum selesai dibangun, kosong hampir 6 tahun, dan letaknya di atas pekuburan umum. Bawahnya aliran sungai Cianjur. Tanpa pikir panjang, saya tempati rumah itu. Awalnya biasa saja, tapi suatu malam
Saya pulang begadang pada jam 2 pagi dan langsung rebahan. Saat hampir tidur, saya mendengar suara orang menyapu dari kamar sebelah. Saya lihat di situ memang ada sapu dan cangkul. Saya pikir, masa iya ada hantu kok nyapu malam-malam? Saya balik tidur. Tapi belum 20 menit, suara sapu itu terdengar lagi. Karena kesal, saya ambil golok, loncat ke kamar itu, dan saya tebas semua pojokan sambil teriak, "Setan goblok, keluar sekarang juga! Tampakkan diri kalian, kita berantem sekalian, jangan cuma nakutin." Saya pikir mungkin karena rumah ini lama kosong jadi angker. Tapi setelah sebulan tidak ada gangguan lagi, dan saya mulai tenang. Suatu malam setelah sholat malam dan sedang wiritan, saya buka mata dan kaget. Dinding depan saya yang seharusnya tembok berubah menjadi pohon besar seperti pohon kupa, dan suasananya hening sekali. Tiba-tiba muncul 4 makhluk berbadan hitam legam. Salah satunya berkata, "Saya sekeluarga gak bakal ganggu kamu, asal kamu juga gak ganggu kami. Karena sebelum tempat ini jadi rumah, dari dulu ini sudah jadi tempat kami. Buktinya, pohon itu adalah rumah kami. Sekarang, mari saling menghargai. Kamu mau ngapain silahkan, asal tidak bersinggungan dengan kami." Besoknya saya tanya ke warga asli yang ada di sana, dan ternyata benar. Dulu area itu adalah tempat sampah, dan ada pohon kupa paling besar di sana sebelum dibangun rumah. Dari situlah saya semakin percaya bahwa tidak semua makhluk gaib itu mengganggu manusia tanpa alasan. Bisa jadi mereka hanya ingin diakui kebenarannya. Tapi kadang kita yang ketakutan duluan, dan itu yang membuat celaka. Widya adalah seorang pegawai kantoran dan sesekali waktu mengambil pekerjaan part-time. Kesibukan yang menyita waktu untuk berkumpul bersama teman maupun orang terdekat membuatnya merasa agak kesepian. Apalagi dia tinggal di sebuah rumah kontrakan yang cukup jauh dengan kerabat maupun kawan-kawannya. Dari hal itulah dia pun memutuskan untuk mengadopsi kucing, yang akhirnya berhasil menemukan 2 ekor anak kucing. Masing-masing berumur sekitar 2 bulan dan diberinya nama Piping dan Popong. Piping adalah kucing putih hingga telinga dan ekornya, dengan warna kecoklatan di kepala. Sedangkan Popong adalah kucing kembang telon. Bagi Widya, keduanya sangatlah lucu dan menggemaskan. Dengan dibantu kekasihnya, dia pun memenuhi kebutuhan kucing-kucing tersebut seperti kandang, makanan, dan juga sampo anti kutu. Sekitar sebulan kemudian, masa kontrakan rumahnya sudah habis. Sebenarnya Widya sudah nyaman tinggal di sana. Namun karena hendak ditinggali oleh putra sang pemilik yang baru usia kuliah, maka dia pun terpaksa mencari kontrakan lain yang dengan dibantu sang pacar, akhirnya didapatkanlah satu kontrakan yang baginya cocok. Rumah itu masuk gang agak jauh, namun dengan akses jalan yang lebar sehingga tidak usah khawatir jika tidak cukup dilalui mobil. Rumah yang memang bercorak rumah lama itu cukup besar dengan banyak kamar yang tidak kalah besar dalamnya. Meskipun rumah lama masih dicat dan juga dibangun dengan baik. Sementara di sebelah rumah adalah lahan kosong. Sebuah ayunan usang sepertinya tidak terpakai ada di pojokan. Tepatnya terdapat di bawah pohon besar di lahan kosong tersebut. Menurut warga maupun kontrakan lain, dulunya lahan kosong itu sering digunakan untuk parkir mobil mereka. Namun karena konon katanya ayunan itu suka mengayun sendiri, maka mereka memilih lokasi lain. Selain itu, apabila malam tiba, penerangan juga agak kurang memadai. Katanya setiap lampu yang lebih terang dipasang di sana selalu saja tidak bertahan lama.
Cerita tentang lahan kosong itu tidak membuat Widya merasa takut, dan dia tetap mengambil rumah tersebut untuk ditinggali. Di sisi lain, di seberang rumah kontrakan ada 3 rumah yang semuanya memelihara anjing. Mungkin karena kedekatan dengan rumah lain itulah yang membuatnya tidak ambil pusing. Pada minggu pertama tinggal di kontrakan itu, Widya merasa ada yang janggal dari kamar sebelah. Selain kedua kucingnya yang suka bermain sendiri seperti mengejar sesuatu di kamar itu, dia juga sering mendapati bunyi pintu dibuka ataupun ditutup. Di kamar itu terkadang pula terdengar suara langkah kaki yang berat. Widya yang memang sosok pemberani sering mengecek kondisi kamar, dan dia merasa aneh ketika mendapati bau tidak sedap yang pada waktu itu bertepatan dengan malam Jumat. Setelah disisir, dia menemukan sumber bau tersebut dari pojok kamar. Di lantai tampak warna kuning kecoklatan seperti air seni yang kering membekas. Untuk menghilangkan pikiran negatif, Widya menganggap kalau itu adalah kotoran binatang saja. Untuk sementara waktu, Widya tidak menemukan kejanggalan lagi, meskipun setiap kali bercak di lantai dibersihkan selalu kembali muncul. Namun kejadian demi kejadian mistis kembali dijumpai pada bulan kedua dia mengontrak. Pada suatu hari sekitar pukul 8 malam, setelah memberikan makanan kucing, kemudian Widya bersantai sambil menonton televisi. Sekitar beberapa menit kemudian, tiba-tiba kucing belang telonnya tampak waspada dan menaikkan punggung, persis seperti hendak bertengkar dengan kucing lain. Sedangkan Piping hanya mengeram sambil melihat lokasi yang sama. Nampak Popong seperti siap menerkam, namun masih takut-takut. Widya yang merasa aneh beberapa kali memanggil namanya, namun tidak menoleh sekalipun. Padahal biasanya Ping-Ping maupun Popong masih merespon meski tidak menghindarkan suaranya. Pandangan kucing itu hanya mengarah ke depan kamar, di mana terdapat bercak di dalamnya. Binatang tersebut mengeong seperti mengintimidasi sesuatu. Merasa terganggu, Widya segera bangun lalu menenangkan kucing-kucingnya. Tapi tetap saja masih tegang dan tidak mau tenang. Widya terus mengelus, dan kali ini dia dibuat terkejut dengan aroma sesuatu yang hangus terbakar. Saat dia celingukan mengamati sekitar ruangan, dia dibuat terpaku dengan kemunculan sosok genderuwo. Sosoknya tinggi besar, berbulu lebat, sedang berdiri di depan kamarnya. Seketika nafas Widya memburu. Kedua kucingnya hanya bersiaga dengan menggeram kasar. Lalu lebih menegangkan lagi ketika suara gonggongan anjing terdengar bersautan dari luar rumah. Beruntung penampakan sosok menyeramkan itu tidak berlangsung lama. Setelah genderuwo itu menghilang, Widya yang mampu menguasai diri langsung beranjak meninggalkan kedua kucingnya. Baik Piping maupun Popong masih bersiaga, sedangkan gonggongan anjing sudah tidak lagi terdengar. Sejenak kemudian, Widya segera mengambil ponsel lalu menghubungi sang pacar. Dengan sedikit gemetaran, dia menyuruh sang pacar agar lekas datang, karena kali ini dia benar-benar ketakutan saat melihat sosok genderuwo dengan mata kepala sendiri. Dia takut kalau sosok genderuwo itu mencelakainya. Setelah selesai menelpon sang pacar, kembali Widya melangkah mendekati kedua kucingnya. Namun kali ini tercium bau kaos kaki busuk yang seperti terbakar. Sesaat kemudian terdengar bunyi barang terjatuh seperti berdebum. Disusul bunyi gemersak seperti suara tas kantong plastik diremas. Tidak ada siapa-siapa, dan juga tidak ada barang yang bergerak atau terjatuh. Widya yang menelisik menemui jika sumber suara berasal dari bawah ranjang kamar kosong tersebut. Kedua kucingnya tampak gelisah, sedangkan dia tidak tahu harus melakukan apa. Ada perasaan merinding sekaligus khawatir. Suara tersebut hilang berganti dering ponsel yang membuat Widya tidak kalah terkejut. Ternyata tantenya yang menghubungi. Dia beranjak menuju ruang tamu sambil mengajak kedua kucingnya.
Kali ini kedua hewan peliharaannya itu tidak mau mengikutinya. Ternyata tantenya bertanya tentang lowongan kerja di kantor Widya. Putranya yang sudah pulang dari Papua beberapa bulan lalu sampai sekarang masih sibuk mencari pekerjaan. Perbincangan terus berlanjut hingga Widya berteriak ketika mendengar suara barang terjatuh cukup keras. Hal itu membuat tantenya bertanya panik. Pada akhirnya perbincangan beralih tentang hal mistis yang dialami oleh Widya. Dari situ, tantenya memberitahu tentang kucing belang telon yang biasanya peka atau disukai oleh makhluk halus tertentu. Dan untuk memastikan hal itu, maka tantenya menyarankan agar Widya berkunjung ke rumahnya untuk diajak menemui seseorang yang dia kenal memiliki kelebihan supranatural. Widya pun menyetujui usulan tantenya. Hanya saja dia akan mencari waktu senggang untuk berkunjung. Pembicaraan tersebut berakhir ketika pacar Widya datang bersama adik perempuannya. Dengan rasa cemas, mereka langsung menemui Widya. Namun tiba-tiba, Popong kembali melompat dan nampak mengintimidasi sesuatu di bawah kolong ranjang. Kali ini kepalanya bergerak-gerak seperti mengikuti sesuatu. Memang karena kesibukan, beberapa barang Widya ditaruh di bawah kolong tersebut, seperti beberapa kardus, monitor, dan juga beberapa kantong plastik. Widya lebih dulu mengikuti Popong dan langsung menengok ke bawah kolong ranjang. Jantungnya dibuat hampir copot ketika di antara celah barang itu, dia melihat sesosok kepala dengan mata besar dan bibirnya tersenyum penuh dengan gigi runcing. Seketika dia menjerit tidak karuan saat tahu kalau sosok itu tidak memiliki hidung. Sang pacar bersama adiknya ikut melihat ke kolong ranjang tersebut. Merasa tidak apa-apa, sang pacar menyuruh adiknya agar menggendong Popong. Dia lalu sibuk membuka kardus dan kresek. Semua barang dikeluarkan, namun tidak ada apa-apa. Sejenak kemudian, dari kamar sebelah, Widya mendengar bunyi pintu terkunci dan saklar lampu dinyalakan. Bersamaan dengan itu, tercium bau wangi melati disertai dengan angin yang berlalu. Hal ganjil itu membuat mereka saling pandang. Lalu mereka semua memutuskan untuk keluar dari rumah. Dan malam itu, Widya memutuskan tidur di sebuah penginapan. Sengaja dia tidak menginap di rumah pacarnya karena tidak enak dengan orang tua mereka. Tanpa membuang waktu, keesokan harinya Widya kerja setengah hari lalu izin keluar. Dia menghubungi lalu bergegas berangkat menemui tantenya seorang diri. Mungkin membutuhkan waktu sekitar 2,5 jam untuk sampai ke rumah tantenya yang berada di luar kota. Demi kenyamanan, Widya bertekad menuntaskan masalah di kontrakannya. Dia tidak ingin jika hal sama ditemuinya nanti. Beberapa saat kemudian, sesampainya di rumah tantenya, mereka langsung berangkat ke rumah orang pintar yang dimaksud. Di sepanjang perjalanan, tantenya itu bercerita banyak tentang orang pintar tersebut. Dia juga yakin jika permasalahan gaib yang dialami Widya juga akan terselesaikan. Widya yang selama ini dikenal pemberani hanya diam saja. Dia baru sadar jika makhluk lain itu sangat menakutkan dan menurutnya bisa mengancam. Dari apa yang dialaminya, nyali yang semula kokoh mulai terkikis. Keberanian akan makhluk astral mulai pupus. Setibanya di rumah orang pintar yang kebetulan sedang tidak ada tamu, mereka berdua langsung dipersilakan masuk. Dan setelah tantenya memperkenalkan tentang Widya, tanpa basa-basi, Widya pun langsung menceritakan apa yang dialaminya semalam. Mendengar cerita Widya, orang pintar itu terdiam untuk beberapa saat. Dilanjutkan kemudian dengan bertutur bahwa penghuni sebelumnya juga sering mendapatkan gangguan dan juga bertamu untuk meminta solusi kepadanya. Dengan gamblang orang pintar itu bercerita, penghuni sebelumnya juga diganggu dengan suara tangisan di salah satu kamar. Selain itu juga sering menemui beberapa barang yang berpindah dengan sendiri. Gangguan yang lain hampir sama dengan apa yang dialami oleh Widya, yaitu kadang terdengar bunyi langkah kaki di kamar sebelah dan tercium aroma bau barang yang terbakar. Dari pendeteksian orang pintar itu,
memang ada beberapa makhluk halus yang tinggal di pohon besar di lahan kosong sebelah rumah. Setelah penghuni sebelumnya minta bantuan, sebenarnya sudah ada tindakan yang dilakukan. Rumah itu sudah dipagar gaib dan para makhluk astral itu sudah dikunci pada lokasi lahan kosong. Namun setelah beberapa bulan, penghuni tersebut dipindah tugaskan di luar provinsi. Kontrakan itu pun tidak lagi berpenghuni. Dan karena kosong itulah, pagar gaib itu putus. Begitu pula dengan para makhluk halus itu. Mereka pun kembali berseliweran. Bahkan ada yang menghuni rumah kontrakan itu. Mungkin setelah sekian lama, dialah penghuni selanjutnya. Usai berkisah, orang pintar itu bersedia membantu dia. Dia akan memberikan jalan keluar demi kenyamanan tinggal di sana. Dan yang pertama kali harus dilakukan adalah membersihkan setiap bagian rumah. Namun tetap saja lahan kosong sebelah akan terlihat angker karena makhluk halus itu tetap tinggal di sana. Mereka tak bisa diusir kecuali dipindahkan ke tempat yang bagi para lelembut nyaman, atau mereka akan pergi dengan sendirinya. Setahun kemudian, Widya memutuskan menikah dan meninggalkan rumah kontrakan itu. Memang setelah bersama tantenya mendatangi orang pintar, keadaan rumah terasa tenang. Namun sesekali masih terdengar suara-suara seram dari lahan kosong sebelah kontrakan. Sebenarnya ada niatan untuk pindah kontrakan, akan tetapi Widya tidak menemukan lokasi yang cocok untuk ditinggali. Kisah itu pun menjadi bagian tersendiri yang akan selalu dikenang dalam hidupnya. Sementara kedua kucing kesayangannya masih dirawat bersama suaminya. Akhirnya mereka berdua hidup tenang dan bahagia sampai sekarang, meski harus hidup berdampingan dengan makhluk tak kasat mata. Kamu yakin mau lembur malam ini, Dik? Kayaknya badanmu udah capek banget. Tanya Andi, rekan kerjaku, sambil menepuk pundakku ringan. Ia melihat ke arahku dengan sedikit khawatir. Aku hanya mengangguk, mencoba tersenyum meski rasanya sudah lelah luar biasa. Gak apa-apaan, cuma semalam ini aja kok. Kerjaan kan harus selesai sebelum deadline. Andi menghela nafas panjang dan mengusap wajahnya yang penuh keringat. Iya sih, tapi aneh juga ya. Pabrik kecil ini kok belakangan sering lembur, gak biasanya. Aku tidak terlalu memikirkan ucapannya, walaupun memang betul. Beberapa minggu terakhir kami seringkali lembur hingga larut malam di pabrik ini. Sebuah pabrik kecil yang memproduksi komponen mesin tempat kami bekerja setiap hari. Biasanya pekerjaan selesai sebelum maghrib, tapi entah kenapa proyek kali ini seperti tidak kunjung habis. Saat itu, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Suasana di pabrik terasa berbeda. Biasanya, jika lembur ada banyak pekerja di sini. Tapi kali ini, hanya aku, Andi, dan 3 rekan lainnya yang tersisa. Meski lampu-lampu di dalam pabrik masih menyala, bayangan dari mesin-mesin besar menciptakan suasana suram. Suara bising mesin yang biasanya memenuhi ruangan kini terdengar lebih pelan dan jarang. Kami berlima bekerja di area yang cukup luas dengan barisan mesin besar di kiri kanan. Di ujung pabrik ada sebuah ruangan kecil yang berfungsi sebagai kantor supervisor yang biasanya kosong kalau malam. Sekarang juga sepi tak berpenghuni. Kapan ya ini selesai? Gumam Rudi, salah satu teman kerja yang sedang memeriksa salah satu mesin di depannya. Malam-malam gini rasanya makin serem aja. Aku hanya bisa tersenyum kecil. Suasana pabrik di malam hari memang membuat bulu kuduk berdiri. Ditambah lagi, ada banyak cerita seram yang beredar di kalangan pekerja sini. Beberapa dari mereka pernah bercerita bahwa pabrik ini dulunya dibangun di atas bekas kuburan. Tentu saja aku tidak terlalu percaya. Aku anggap itu hanya mitos. Namun malam ini ada sesuatu yang berbeda.
Perasaan aneh sudah menyelimutiku sejak awal kami mulai lembur. Seperti ada yang mengawasi, meskipun kami hanya berlima di ruangan besar ini. Setiap kali aku menoleh ke arah sudut pabrik yang gelap, perasaanku semakin tidak nyaman. Kamu ngerasa nggak sih kayak ada yang liatin dari jauh? Bisik Dian, satu-satunya rekan perempuan yang juga lembur malam ini. Dia menoleh ke arahku dengan mata membulat. Aku menelan ludah. Ternyata bukan hanya aku yang merasakannya. Iya, kayak ada yang gak beres aja dari tadi, sahutku pelan. Sebelum aku bisa melanjutkan kalimatku, tiba-tiba lampu pabrik pada mendadak. Suasana berubah menjadi gelap gulita. Hanya suara mesin yang tiba-tiba berhenti bersamaan dengan mati listrik. Hah, apa-apaan ini? Seru Andi dengan suara panik. Aduh, kenapa lampunya mati? Dian berkata dengan nada ketakutan. Suara langkahnya terdengar bergerak cepat, mungkin berusaha mendekati kami. Aku berdiri mematung di tempat, di tengah kegelapan yang tiba-tiba menyelimuti. Perasaanku semakin tidak karuan. Kegelapan yang mencekam membuat ruangan ini terasa jauh lebih besar dan dingin daripada sebelumnya. Dalam kepanikan, aku mendengar suara-suara kecil dari rekan-rekanku yang juga kebingungan. Rudy berteriak, "Coba cek genset, siapa yang bisa hidupin lampu darurat?" Namun sebelum siapapun bisa bergerak, sebuah bayangan yang sepertinya lebih putih dan lebih besar dari bayangan biasa terlihat di antara mesin-mesin di sebelah kanan ruangan. Bukan bayangan biasa. Dalam kegelapan, sosok itu terlihat begitu jelas. Berdiri di antara dua mesin besar dengan tubuh terbungkus kain putih. Wajahnya pucat dan kotor. Sosok itu menatap lurus ke arah kami. Aku merasakan seluruh tubuhku mendadak dingin. Jantungku berdegup begitu kencang, seolah mau meledak. Itu apa? Suaraku tercekat di tenggorokan. Tangan dan kakiku gemetar hebat, seolah tak bisa lagi digerakkan. Dian yang berdiri di sampingku langsung berteriak, "Pocong!" Teriakan itu seolah membangunkan kami semua dari ketakutan yang sejenak melumpuhkan. Andi langsung berlari menuju pintu keluar diikuti oleh Rudy. Namun aku dan Dian masih berdiri terpaku, memandang sosok pocong itu yang kini tampak lebih jelas. Tubuhnya tidak bergerak, tapi matanya, atau setidaknya lubang di balik kain kafan itu, terasa menatap kami dengan tajam. "Dik, cepetan lari!" seru Andi dari pintu keluar. Tapi tubuhku masih membeku di tempat. Lampu darurat tiba-tiba menyala, memberikan sedikit penerangan. Tapi sosok pocong itu tidak hilang. Bahkan aku bisa melihatnya lebih jelas sekarang. Pocong itu masih berdiri di tempat yang sama. Namun kali ini wajahnya seolah menghadap langsung ke arahku. Seolah-olah ia hanya menunggu kami melakukan sesuatu. Suasana panik langsung pecah. Kami berlima mulai berlarian menuju pintu keluar, berusaha menjauh dari ruangan pabrik yang tiba-tiba terasa begitu angker. Di luar ruangan, suasana tidak jauh lebih baik. Lampu-lampu di luar juga padam, hanya beberapa lampu kecil yang menyala redup. Udara malam yang dingin menambah suasana seram yang sejak tadi menyelimuti. Begitu kami sampai di luar, seorang supervisor pabrik, Pak Hirman, datang menghampiri. Dia tampak kebingungan melihat kami yang pucat pasi. "Ada apa ini? Kenapa kalian keluar buru-buru?" tanyanya dengan nada curiga. Aku masih terengah-engah berusaha mengatur nafas. Andi yang tampaknya lebih tenang dari kami mencoba menjelaskan. "Pak, di dalam ada sesuatu. Kami lihat pocong." Wajah Pak Hirman langsung berubah. Mata pria parubaya itu membesar, namun ia berusaha tetap tenang. "Jangan bercanda. Gak mungkin ada pocong dalam pabrik. Kami serius, Pak. Lampu mati tiba-tiba dan kami lihat ada pocong di dekat mesin." Pak Hirman terdiam sejenak, seolah mencoba mencerna apa yang baru saja kami katakan. Namun sebelum ia sempat menjawab, terdengar suara teriakan dari dalam pabrik. Suara itu berasal dari salah satu pekerja lain yang mungkin masih ada di dalam.
Teriakan itu cukup untuk membuat kami semua kembali merasakan ketakutan. Pak Hirman terlihat bingung, namun akhirnya dia mengangkat tangan memberi isyarat untuk berhenti. "Udah, semuanya pulang. Saya yang akan urus ini. Biar keamanan pabrik yang mengecek," katanya dengan suara tegas. Kami semua langsung bergegas meninggalkan area pabrik tanpa berpikir dua kali. Rasa takut yang menyelimuti kami sudah tak bisa ditahan lagi. Aku merasa tubuhku masih gemetar hebat, meskipun kami sudah berada jauh dari pabrik. Di perjalanan pulang, Andi menepuk pundakku. "Kamu lihat jelas tadi, Dik? Itu beneran pocong kan?" Aku mengangguk pelan. "Iya, aku lihat. Pocong itu berdiri di antara mesin, kelihatan jelas meskipun lampu mati." Wajah Andi terlihat pucat. "Gila, gak pernah aku nyangka bakal lihat yang begituan, apalagi di tempat kerja." Dian yang berjalan di sebelah kami juga menimpali. "Aku gak mau lembur lagi. Malam ini benar-benar ngeri. Pocong di pabrik, tempat aneh." Aku terdiam masih memikirkan apa yang baru saja terjadi. Apakah benar apa yang kami lihat tadi? Apakah pocong itu benar-benar ada? Ataukah mungkin hanya imajinasi kami yang lelah setelah seharian kerja keras? Namun bayangan sosok itu, wajahnya yang pucat, tubuhnya yang terbungkus kain kafan dan matanya yang kosong, terasa begitu nyata. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu rapat-rapat. Meskipun sudah jauh dari pabrik, perasaan tidak nyaman itu masih ada, seolah ada sesuatu yang terus mengawasi. Aku berbaring di atas kasur, menarik selimut hingga menutup tubuhku, berharap rasa takut ini akan hilang seiring waktu. Namun, setiap kali aku memejamkan mata, bayangan pocong itu kembali muncul. Malam itu aku tahu satu hal pasti. Lembur malam ini tidak akan pernah kulupakan. Sesuatu yang aneh dan tak kasat mata menghuni pabrik itu. Dan kini aku tidak lagi merasa aman bekerja di sana. Namun walau begitu, karena sulitnya mencari pekerjaan pada saat ini, mau tidak mau aku harus menekan rasa takutku. Tapi yang bikin aku penasaran, sepertinya Pak Hirman tahu sesuatu tentang pabrik itu lebih dari kami semua. "Mas, kamu yakin gak apa-apa? Kenapa Raka jadi sering mimpi buruk belakangan ini?" tanya istriku dengan nada khawatir sambil memandangi anak kami yang tertidur pulas di kamarnya. Aku mendesah pelan sambil mengusap wajahku yang letih. Sudah beberapa malam ini, Raka, anak kami yang berusia 5 tahun, sering terbangun di tengah malam sambil menangis ketakutan. Ia terus mengigau tentang sesuatu yang mengerikan. Tapi setiap kali kutanya, jawabannya selalu sama. "Ada yang ngumpet di bawah kasurku," katanya. "Dek, anak kecil emang sering mimpi buruk. Apalagi Raka kan suka nonton film kartun yang ada hantunya. Mungkin itu yang kebawa mimpi," kataku mencoba menenangkan istriku. Tapi dalam hati, aku pun tidak bisa menyingkirkan rasa ganjil yang mulai muncul. Istriku menatapku, matanya masih penuh kekhawatiran. "Aku ngerti, Mas. Tapi mimpinya itu terlalu sering. Raka itu bahkan takut tidur sendiri sekarang. Dia bilang ada yang mau ambil dia dari bawah kasur." Aku terdiam memandang Raka yang tidur dengan wajah tenang, seolah mimpi buruk yang dia alami tak pernah terjadi. Selimutnya tersampir rapi dan boneka favoritnya didekap erat di tangannya yang kecil. Tapi ada sesuatu tentang kamarnya, sesuatu yang tak bisa aku jelaskan, yang membuatku merasa tidak nyaman. Mungkin hanya imajinasiku, atau mungkin ada yang benar-benar salah di kamar ini. Malam itu, Raka sudah tertidur sejak pukul 8. Kami berdua duduk di ruang tamu menonton televisi sambil menunggu jam tidur. Tapi pikiranku terus melayang ke cerita Raka tentang sesuatu yang tersembunyi di bawah kasurnya. Suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya.
seolah ada yang mengintai dari bayang-bayang. Ketika jam menunjukkan pukul 10 malam, aku memutuskan untuk mengintip ke kamar Raka. Pintu kamarnya sedikit terbuka dan suara nafasnya yang pelan terdengar dari balik pintu. Perlahan aku membuka pintu lebih lebar dan melangkah masuk. Cahaya redup dari lampu tidur di sudut ruangan membuat bayang-bayang di kamar tampak panjang dan mencekam. Aku mendekati kasur Raka, berlutut di sampingnya. Dia masih terlelap, wajahnya terlihat damai, tapi ada kerutan halus di dahinya, seolah-olah dia tengah bermimpi buruk. Aku menatap ke bawah, ke arah kolong kasur yang gelap. Pikiranku melayang ke ucapan Raka beberapa malam sebelumnya. "Ayah, ada yang ngumpet di bawah kasur. Dia di sana ya, cuma ngeliatin." Sejenak aku merasa ragu. Haruskah aku memeriksa kolong kasur? Bagian diriku yang rasional berkata bahwa ini semua hanya imajinasi anak kecil. Tapi nggak tahu kenapa, perasaan tidak nyaman yang menggelayut di dadaku semakin kuat. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel di saku dan menyalakan lampunya. Perlahan aku membungkuk dan menyorotkan cahaya ke kolong kasur. Namun kosong, hanya ada debu-debu tipis dan beberapa mainan kecil yang terselip di bawah sana. Aku menghela nafas panjang, mencoba menertawakan diriku sendiri yang sempat merasa takut. Aku berdiri, melangkah keluar dari kamar dan menutup pintu perlahan. Tapi saat aku kembali ke ruang tamu, perasaan tidak nyaman itu masih ada, menyelimuti pikiranku seperti kabut yang pekat. Lestari, istriku, menatapku, tahu bahwa sesuatu sedang menggangguku. "Mas, ada apa?" tanyanya dengan suara pelan, seolah takut mengganggu keheningan malam. Aku menggeleng. "Gak ada apa-apa, cuman mungkin besok kita perlu ajak Raka pergi sebentar." Lestari mengangguk, tapi dari ekspresinya aku tahu dia juga merasakan sesuatu yang aneh. Malam itu sekitar pukul 2 dini hari, aku terbangun mendadak. Telingaku menangkap suara samar seperti suara ketukan, tapi sangat pelan dan berirama. Aku menoleh ke arah jam di meja samping ranjang. Mataku menyipit di antara kegelapan. Tepat pukul 2. Ketukan itu semakin jelas, bukan dari depan rumah, tapi dari kamar Raka. Seolah ada sesuatu yang mengetuk dari dalam. Jantungku berdegup kencang. Aku bangkit perlahan berusaha untuk tidak membangunkan Lestari. Dengan langkah hati-hati, aku berjalan menuju kamar Raka. Di sana, aku bisa mendengar nafasnya yang tenang. Tapi ketukan itu, suara pelan namun ritmis, terdengar semakin nyata. Aku berhenti di depan pintu kamar, menarik nafas dalam-dalam sebelum memutar gagang pintu. Saat aku membuka pintu, suara ketukan itu langsung berhenti. Suasana menjadi sunyi senyap. Hanya ada suara desiran angin di luar dan nafas pelan Raka yang masih tertidur. Dengan perlahan, aku melangkah ke dalam kamar, merasa dadaku semakin berat. Cahaya dari lampu tidur masih menyinari kamar dengan lembut, tapi rasanya ada sesuatu yang salah. Aku kembali berlutut di samping kasur menatap ke bawah. Meskipun hatiku dipenuhi rasa takut, aku tahu aku harus memeriksa lagi. Dengan tangan yang gemetar, aku menyalakan ponsel dan menyorotkan cahaya ke bawah kasur. Dan saat itulah aku melihatnya. Dari dalam kegelapan kolong kasur, dua mata besar tanpa kelopak menatap balik ke arahku. Wajahnya membusuk, terbungkus kain kafan kotor, tampak samar dalam cahaya ponselku. Sosok itu diam di bawah kasur, tubuhnya membeku, tapi matanya yang kosong menatap lurus ke arahku. Bau busuk yang mengerikan langsung menyengat hidungku, membuat perutku mual. Aku tersentak mundur, menjatuhkan ponsel dari tanganku. Nafasku tercekat, jantungku berpacu cepat. Aku mencoba untuk bangun, tapi lututku terasa lemas. Bayangan pocong itu masih ada di sana, diam tak bergerak, tapi keberadaannya begitu nyata.
Aku bisa merasakan kengerian yang menguar dari sosok itu, seperti kabut hitam yang membungkus sekelilingku. "Mas, ada apa?" Suara Lestari tiba-tiba terdengar dari belakangku, membuatku kaget. Dia berdiri di ambang pintu dengan wajah yang cemas. Aku menoleh dan dengan nafas tersengal aku berbisik, "Pocong." Lestari terdiam sejenak. Wajahnya berubah pucat pasi. Dia melangkah mundur, tangannya gemetar. Belum sempat aku melanjutkan, terdengar suara dari kasur Raka. Anak kami tiba-tiba bergerak dalam tidurnya. Matanya terbuka lebar dengan pandangan kosong. Bibirnya bergerak pelan, mengucapkan sesuatu yang membuat darahku membeku. "Dia di sini, Ayah. Dia mau ambil aku." Lestari menjerit kecil. Sementara aku segera bangkit dan memeluk Raka. Enggak, Ayah enggak akan biarkan dia ambil kamu," kataku dengan suara gemetar. Tiba-tiba lampu kamar berkedip, seolah-olah ada yang mengganggu aliran listrik. Bayangan di sudut ruangan tampak bergerak-gerak, dan suhu di dalam kamar terasa turun drastis. Aku tidak tahu dari mana keberanian itu datang, tapi aku berdiri dan menarik Lestari keluar dari kamar, membawa Raka yang masih terisak dalam pelukanku. Kami berlari menuju pintu depan, meninggalkan kamar Raka yang terasa semakin mencekam. Di belakang, aku bisa merasakan tatapan pocong itu, seolah-olah dia mengawasi setiap langkah kami. Kami berhasil keluar dari rumah dan berdiri di halaman. Rumah itu, kamar itu, kini terasa seperti sarang kegelapan. Keesokannya dari lingkungan sekitar di luar perumahan itu, aku baru tahu ternyata perumahan itu merupakan tanah bekas pekuburan. Kukira ketika membelinya dulu, perumahan itu hanya dekat dengan pemakaman. Tapi ternyata tanah perumahan itu sebelumnya juga merupakan pemakaman. Nah, itu dia kiriman-kiriman cerita yang bisa saya bacakan untuk malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menyimak episode RHI FM pada malam Jumat kali ini. Sebelum selesai, seperti biasa, saya mau membacakan siapa nih teman-teman yang sudah menuliskan komentarnya pada video RHI FM minggu lalu. Yang pertama tentu saja, salam untuk yang sudah komentar pertama. Ada Mas Kevin Mafia yang sudah komentar pertama di episode minggu lalu. Kemudian ada Herlina Susanti. Lalu ada Yasa Dewa. Ada Mbak Bunda Kirawis. Udah Mbak Bunda lagi. Bundanya Kirawis lah. Kemudian ada Ikah Atikah. Lalu ada Nunuk Setiawati. Ada juga November 9252. Ada juga Mbah Muke atau Mbah Muke. Ada Randy, ada Arya Wirata, ada Angga Ganesa dari Sukabumi, ada Ulfa Dwi Susanti juga, ada Effendi dari Sampit, Borneo, Kalimantan Tengah, selalu hadir. Kemudian ada Mbak Ratnasari, Mbak Mita dari Malang, Mbak Ana Veronica, ada Mami Supriyani. Kemudian ada Mbak Gendis juga nih di sini. Ada Ngapruken dari Sulawesi yang selalu hadir, sering banget nih Ngapruken hadir untuk komentar di RHI FM. Kemudian ada siapa lagi? Ada dari Lampung nih, Vanex. Kemudian ada Roro Gendis. Lalu salam juga untuk Z93. Ada Mas Kliwir. Ada Yudo Doni Widiandri juga. Kemudian ada Via Cute Girl dari Banyuwangi nih, yang cute abis katanya. Kemudian ada Airas Family dari Pamulang. Lalu ada Saka Yusar Rizwan dari Jombang. Ada Made Kenny dari Lombok NTB. Wah, jauh nih. Ada Prata dari fans JKT48. Ada Kunyilit dari Surabaya.
Selanjutnya Dang Pratama, Movie Mufida dari Tangerang. Ada juga Kaiza Awil. Salam juga buat Mbak Luciana Dewi, Hadi Junaidi dari Parung Bogor, Ayi Rahma yang selalu hadir. Ada juga Mbak Ella Azahra, ada Sufi 1767. Kemudian ada Giri Priyambodo. Dari Lamongan ada Mas Agustron Production, Sugi Suprihatin, kemudian Sandra Erlangga. Di Tulungagung ada Setyoko Priyo Jatmiko, Mbak Mei yang ada di Madura, Mbak Asih yang di Solo, Danang Sutowijoyo, lalu ada Wak di Batam, Mbak Dian, kemudian Oni Sony dari Bandung. Dan yang terakhir ada Noah 254 untuk teman perjalanan pulang dari Solo Sragen Grobogan. Nah, itu dia beberapa komentar dan nama-nama yang sudah berkomentar di episode RHI sebelumnya yang bisa saya sebutkan. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah menyimak episode kali ini. Kalau mau episode RHI FM makin panjang durasinya, kalian bisa ikut kirimkan cerita pengalaman kalian di sini supaya bisa didengarkan minggu depan. Dan sekarang saya Tama harus pamit. Kita jumpa lagi di episode selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.